Oke, maaf nih tadi masih termute gitu ya. Sorry. Kita mulai lagi ya. Uh, Oke, oke, kita kembali lagi nih ya. Jadi, bentar. Sorry. Oke. Sebentar ya teman-teman. Ada kendala dari suaranya. Bentar. Saya cek dulu. Sebentar ya teman-teman. Ada kendala dari. Oke, sudah kembali normal. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke live webinar malam ini. Oke, jadi selamat datang teman-teman di live webinar Ezenzo bersama saya Silmi. Jadi live webinar malam hari ini kita akan membicarakan cara memulai bisnis produk kesehatan dari rumah walau melalui internet tanpa modal jutaan. Nah, jadi teman-teman kan kondisi saat ini ya, bayangin aja nih teman-teman, ketika pandemik saat ini tuh kebanyakan kan aktivitas kita itu masih dilakukan di rumah aja gitu ya. Nah, itu pun terbatas ruang geraknya gitu, yang mana kebanyakan nih aktivitas kita kan dilakukan nih di rumah gitu kan, sulit bepergian keluar kota. Udah gitu kondisi saat ini pun masih melumpuhkan banyak sektor bisnis gitu teman-teman. Dan walaupun PSBB sempat diberlakukan, itu semuanya itu masih dibatasi gitu, mulai dari kapasitas transportasinya gitu, kegiatan di kantor, dan juga pusat pembelanjaan gitu, semuanya itu masih dibatasi dan memiliki peraturan yang sangat ketat gitu, seperti protokol kesehatan gitu. Dan kondisi ini pun juga masih belum banyak bisnis yang kembali pulih gitu teman-teman. Nah, apalagi nih teman-teman, seperti yang teman-teman tahu ya, di Jakarta per tanggal 14 kemarin September itu ya, hingga berarti kalau kan ini udah berjalan seminggu lah, hingga seminggu ke depan itu kembali diberlakukan lagi nih teman-teman PSBB, dikarenakan kasus COVID itu terus bertambah dan meningkat gitu. Nah, ini tuh udah sering banget ya saya bicarakan ketika live webinar di minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Yang kita khawatirkan bahwa PSBB ini tuh terjadi lagi gitu, jika terus kasus COVID itu terus terjadi peningkatan gitu kan. Nah, jika ini terjadi, itu akan memicu pelesuan ekonomi kembali teman-teman gitu. Namun kita doakan saja teman-teman, semoga pandemik ini segera berakhir dan ekonomi kita pun bisa segera pulih kembali gitu teman-teman ya. Walaupun mungkin seperti yang teman-teman tahu nih gitu kan, bahkan sebelum PSBB ini diberlakukan itu masih banyak nih sektor bisnis yang emang tuh omsetnya belum kembali normal gitu, seperti perusahaan perintis ojek online, dan ini tuh memicu peningkatan angka PHK gitu, angka PHK di beberapa sektor bisnis gitu. Contohnya perusahaan perintis ojek online, terus jasa pemesanan, banyak yang mem-PHK ratusan karyawannya, itu hingga 2.000 karyawan teman-teman gitu. Jadi inilah kenyataan yang terjadi saat ini, kenyataan yang memang harus kita hadepin nih teman-teman. Nah, sekarang apa nih yang harus kita lakuin teman-teman?
kira-kira apa nih untuk bisa menghadapi kondisi seperti ini gitu ya. Nah, apakah kita mau menyerah gitu kan? Cuman kalau misalnya kita mau menyerah, sementara kan hidup kita ini terus berlanjut ya teman-teman gitu. Banyak yang harus kita tahu juga, baik diri kita ataupun keluarga kita gitu. Jadi kan kalau misalnya harus menyerah ya gak mungkin gitu. Atau mau terus menunggu sampai keadaannya membaik. Itu pun kan kita nggak pernah tahu nih keadaannya itu membaik akan sampai kapan gitu. Ini tuh akan berlalu sampai kapan kita tuh nggak akan pernah tahu gitu ya. Jadi menunggu pun saat ini bukan pilihan yang bijak teman-teman gitu. Jadi karena yang apa sih yang seperti kita semua tahu gitu ya, yang kita hadapin ini adalah pandemi COVID-19 yang mana ini tuh virus gitu kan, virus yang tidak menentu, yang bahkan belum ada satu negara pun itu yang apa sih namanya bisa membereskan karena ya emang lawan yang kita hadapi ini adalah kasat mata gitu teman-teman, virus gitu, virus yang apa sih yang namanya, yang sama sekali tidak terlihat gitu dan sangat tidak masuk akal gitu ya kalau misalnya solusi yang kita ambil itu hanya menunggu gitu, hanya menunggu dan berharap gitu ya. Walaupun sebenarnya kita semua kan berharap dan berdoa ya semoga ini cepat berlalu, tapi kalau misalnya tidak berjuang sama sekali cukup disayangkan ya teman-teman gitu, karena kondisi seperti ini tuh tidak pernah tahu kapan selesainya. Terus sementara kalau kita lihat kondisi perekonomian kita ini semakin memburuk teman-teman gitu. Jadi solusi yang paling masuk akal gitu ya saat ini itu adalah take action gitu, berjuang dari sekarang gitu. Jadi daripada kita hanya menunggu saja ya lebih baik kita berjuang gitu, berjuang bagaimana caranya supaya kita bisa survive gitu, survive di masa pandemik seperti ini gitu. Nah, malam ini nih gitu ya, saya akan share gimana caranya supaya kita bisa take action untuk bisa tetap survive di situasi pandemik seperti ini dan memperbaiki kondisi dan bisa terus-menerus menghasilkan gitu teman-teman. Nah, terus apa saja sih yang akan kita bahas dan kupas tuntas malam hari ini? Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pentingnya ilmu bisnis kesehatan dan digital marketing di kondisi pandemik seperti ini gitu ya. Dan yang kedua itu adalah kolaborasi bisnis di era digital gitu. Yang ketiga, tahap memulai bisnis online. Dan yang keempat itu adalah langkah-langkah mendapatkan penghasilan sampai 5 juta per bulan di bulan pertama tanpa mengeluarkan modal jutaan rupiah gitu. Jadi selama 1,5 jam ke depan nih saya akan berbagi tips dengan teman-teman bagaimana agar kita bisa survive dan terus menghasilkan dengan memulai bisnis produk kesehatan melalui internet walau dari rumah aja tanpa modal jutaan gitu. Nah, kalau misalnya di live webinar malam ini teman-teman bisa dapat solusi apa sih namanya yang selama ini teman-teman cari gitu ya untuk meminimalisir atau mencegah resiko yang terjadi di kemudian hari itu apa sih namanya uh, perlu nggak sih gitu ya ditonton sampai selesai gitu ya sampai akhir tentu dong ya gitu ya supaya teman-teman juga tahu nih caranya gitu. Nah, terus teman-teman buat teman-teman yang nanti kiranya ada pertanyaan itu tenang aja. Jadi nanti di akhir acara saya akan buka sesi tanya jawab, bukan tanya jawab ya. Dan nanti kalau misalnya apa namanya saya sudah buka, jadi sekarang teman-teman catat aja dulu poin-poin yang emang ingin teman-teman tanyakan gitu. Jadi nanti di akhir acara saya akan buka sesi tanya jawab gitu ya. Jadi ketika saya ketika saya sudah membuka kolom chatnya itu nanti teman-teman bisa langsung tanyakan ke saya. Oke, sip ya teman-teman. Nah, karena sekarang sudah jam 8 juga nih gitu ya. Sudah mulai sudah waktunya untuk mulai live webinarnya gitu ya teman-teman. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di live webinar Ezenzo. Nah, malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara memulai bisnis produk kesehatan dari rumah melalui internet tanpa modal jutaan rupiah gitu. Nah, teman-teman buat yang belum tahu Ezenzo ini apa sih Mbak Silmi gitu? Saya belum tahu nih, saya belum paham. Nah, tenang aja. Sekarang saya akan sedikit jelasin gitu ya. Ezenzo itu apa? Jadi Ezenzo itu adalah brand Indonesia yang fokus pada produk-produk alami, praktis yang dapat menunjang kesehatan dan mengatasi berbagai masalah kesehatan gitu sehingga terwujud hidup yang enak dengan cara yang sehat. Nah, kenapa sih harus hidup yang enak, Mbak Silmi? Nah, karena tidak bisa dipungkiri nih teman-teman gitu ya, yang namanya apa sih? Bahwa yang namanya manusia itu pinginnya tuh hidup enak gitu ya. Nah, tapi kita juga butuh sehat dong ya gitu. Jadi, nah makanya nih Ezenzo hadir untuk menjadi solusi dan ingin menjadi teman hidupnya teman-teman dengan cara yang enak gitu tentunya gitu. Nah, jadi webinar malam hari ini kita akan adakan sharing ilmu dan solusi agar kita semua dapat survive menghadapi kondisi yang tak menentu seperti saat ini gitu, utamanya dari sisi ekonomi. Nah, agar live webinar malam ini berjalan dengan lancar dan saya juga bisa menyampaikannya dengan lancar, serta teman-teman juga bisa belajarnya dengan lancar juga, menyimak ilmunya dengan baik. Nah, ada baiknya sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan doa ya, teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai nih, ada ketentuan dulu untuk mengikuti live webinar hari ini, gitu ya, supaya teman-teman juga nanti menyaksikannya itu dengan lancar gitu. Jadi yang pertama, supaya tidak terganggu dengan yang lainnya, jadi teman-teman bisa silent ponsel dan laptop masing-masing gitu ya. Jadi supaya nanti tidak terdistract gitu. Jadi teman-teman silent dulu ponsel dan laptopnya gitu. Nah, terus teman-teman juga cari tempat yang nyaman dengan sinyal yang terbaik karena biar biar tidak terganggu gitu kan, sayang banget ya kalau misalnya di tengah-tengah itu keputus gitu, jadi nanti ada yang ilmunya yang tidak tersampaikan gitu ya. Dan agar semakin lancar, tutup juga aplikasi atau tab yang ada di ponsel atau laptop teman-teman gitu. Jadi biar si kuotanya itu tidak terbagi-bagi teman-teman. Jadi biar kita fokus aja di live webinar malam ini gitu ya. Nah, buat teman-teman juga kalau yang mau mendapatkan banyak ilmu dari webinar ini, pastikan teman-teman fokus layaknya menghadiri acara offline, terus catat poin-poin yang penting, dan nanti akan ada sesi pertanyaan khusus gitu. Jadi pastikan teman-teman menyimak webinar ini hingga selesai agar bisa mendapatkan bonus khusus dari kami gitu ya teman-teman. Oke, sip ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai nih, saya ingin menyamakan dulu persepsi nih teman-teman. Jadi saya mau kita satu frekuensi dulu nih gitu ya. Sebenarnya apa sih teman-teman kunci penting dalam hidup manusia? Nah, coba deh teman-teman pikirin, kira-kira apa nih apa sih kunci yang paling penting dalam hidup manusia? Kalau menurut saya sih Mbak Silmi, kira-kira uang, bener nggak ya itu gitu ya? Sebenarnya sih banyak teman-teman, banyak yang bilang bahwa uang itu penting gitu ya, dan menurut saya pun sama gitu, uang itu penting gitu. Nah, tapi apa benar uang itu yang utama gitu kan? Nah, memang betul teman-teman, uang itu penting. Namun ada nih yang lebih penting dan lebih utama sebelum uang. Apa yo teman-teman, bisa nebak nggak?
Yes, benar banget, kesehatan teman-teman gitu. Jadi kan kalau misalnya apa sih namanya, kalau kita sehat, terus apa sih namanya, kita pun bisa banyak melakukan berbagai macam aktivitas teman-teman, baik itu mencari untuk menghasilkan uang, bekerja, belajar gitu kan. Jadi kehidupan kita pun tidak akan terganggu gitu kan kalau misalnya tubuh kita itu sehat. Nah, berbeda nih kalau misalnya apa sih kita sakit. Coba bayangin aja nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi sakit, nggak usah deh bicarain sakit yang berat-berat gitu, yang ringan aja kayak misalnya flu atau demam gitu kan. Biasanya kalau itu terjadi ngeganggu nggak sih teman-teman? Mengganggu banget ya pastinya gitu kan. Jadi bikin kerja kita nggak fokus gitu kan. Terus juga kalau misalnya yang lagi belajar juga belajar jadi nggak fokus gitu kan, karena sulit konsentrasi. Dan itu tuh bener-bener ngeganggu kegiatan kita keseharian gitu. Makanya kenapa kesehatan itu penting gitu ya. Apalagi kalau misalnya sakitnya itu sakit keras gitu, atau misalnya ada salah satu anggota keluarga gitu ya yang sakit keras, entah itu apa, amit-amit misalnya COVID gitu kan, yang kena corona gitu. Nah, ketika itu terjadi, atau misalnya apa sih penyakit apalagi yang serius tuh, atau kanker gitu kan. Nah, ketika ada salah satu anggota keluarga atau kita yang mengalami sakit apa sih yang kritis gitu kan, dan butuh biaya, itu kan biasanya tuh menguras banyak tabungan kita gitu, yang mana kita sudah menghasilkan uang misalnya bertahun-tahun gitu, dan itu bisa habis seketika gitu kan, ketika kita atau ada salah satu keluarga kita yang terkena penyakit yang lumayan serius gitu ya teman-teman. Jadi sayang banget gitu kalau misalnya uang yang kita gunain ini habis untuk biaya rumah sakit dan apa sih pengobatan teman-teman atau keluarga teman-teman gitu. Jadi emang makanya nih gitu kan, kenapa kesehatan itu menjadi kunci yang apa sih namanya, yang ini yang paling utama dalam hidup manusia gitu. Eh, apa gambarnya kurang jelas ya teman-teman? Bentar-bentar. Coba ya. Oke. Oke, tapi di saya masih oke sih. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus setelah itu kesehatan, apalagi gitu. Nah, setelah kesehatan, baru nih kita bicarakan tentang kesejahteraan finansial atau uang gitu. Karena ya kita juga nggak bisa pungkiri ya, teman, kita ini selalu butuh uang gitu, butuh uang. Apalagi di kondisi pandemik seperti ini gitu kan, yang mana walaupun apa sih namanya, kita bilang apa, banyak ya, masih banyak orang yang bilang bahwa uang itu tidak terlalu penting gitu, tapi kita nggak bisa pungkiri gitu, kita nggak bisa pungkiri bahwa kita ini hidup butuh uang gitu, walaupun mungkin uang bukan segalanya gitu ya, tapi kita tidak bisa melakukan segalanya tanpa uang gitu. Makanya kenapa apa sih namanya, kita tuh tetap butuh uang gitu teman-teman. Nah, makanya nih materi malam hari ini kita bahas apa sih namanya, kita ingin membahas bisnis kesehatan gitu, karena emang ini adalah basicnya gitu, yang mana agar kita selalu sehat dan juga bisa tetap survive di masa pandemik ini gitu. Oke, bentar ya teman-teman, saya cek dulu gambarnya.
Sebentar ya teman-teman, saya cek dulu nih. Kayaknya ada yang banyak bilang gak jelas. Bentar. Mungkin oke. Sebentar. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Mungkin karena apa sih sinyalnya? Semoga sih ini bisa kelihatan ya teman-teman. Tapi masih ini enggak? Bentar. Ya deh, kita lanjutin ya. Oke, kita lanjutin. Jadi malam hari ini bentar. Oke, tunggu bentar ya teman-teman. Sorry ya teman-teman. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Jadi malam hari ini makanya kenapa karena apa sih namanya, kesehatan itu penting dan juga uang itu juga penting gitu. Makanya malam hari ini kita akan bahas tentang bisnis kesehatan teman-teman. Nah, karena ini adalah basicnya agar kita selalu sehat dan juga bisa tetap survive di masa pandemik ini. Itu jadi kalau misalnya setelah webinar malam hari ini nih teman-teman bisa mendapatkan kesejahteraan finansial dengan berbisnis produk yang dibutuhkan semua orang, kira-kira menarik gak nih teman-teman untuk disimak hingga selesai gitu. Pastinya menarik dong ya gitu. Jadi disimak ya sampai akhir gitu. Bentar kayaknya. Bentar ya teman-teman, sorry. Saya ini dulu deh. Bentar ya teman-teman, saya ini dulu kayaknya memang lagi bermasalah. Soalnya di sini tuh lagi hujan nih teman-teman, jadi agak sedikit terkendala sinyal. Mohon maaf ya teman-teman. Bentar.
Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi ya. Sorry, maaf banyak keganggu ya. Jadi memang apa sih namanya? Kita ini kan lagi masa-masa seperti ini ya, teman-teman gitu. Jadi apa sih? Kita sambil ini aja ya, sambil saya apa sih? Benerin juga sinyalnya, kita ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya. Kebetulan emang di sini tuh lagi hujan juga nih, teman-teman gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya terkendala. Ini coba saya benerin dulu bentar ya, teman-teman. Emang sih, jadi kan apa sih namanya? Akhir-akhir ini tuh ya COVID-19 ini tuh sering apa sih terus meningkat gitu teman-teman. Jadi emang saya sih kadang-kadang tuh sedih juga sih ya melihat kondisi seperti ini teman-teman gitu. Yang mana emang sih apa sih namanya orang-orang itu banyak yang di PHK gitu kan, banyak yang apa sih namanya terkendala juga gitu kan. Nah itu tuh benar-benar sering banget bikin saya sedih ya teman-teman gitu. Nah terus apa sih namanya? Ya semoga sih kendala seperti ini tuh bisa segera berakhir ya teman-teman. Dan apa ya? Ya gitu. Semoga semuanya bisa cepat berlalu. Dan makanya nih malam hari ini saya ingin sharing nih sama teman-teman gitu. Nah, terus nanti juga saya akan sedikit ngebahas juga bagaimana caranya gitu ya untuk bisa tetap survive gitu, tetap survive di masa-masa pandemik seperti ini gitu teman-teman. Nah, semoga ini udah jelas ya teman-teman sinyalnya bentar. Ya, kita lanjut ya. Nah, jadi saya ingin ngasih tahu juga nih ada beberapa fakta yang terjadi saat ini gitu, yang mana kondisi ekonomi saat ini tuh emang lagi terpuruk banget nih teman-teman. Jadi memang sih semenjak data apa sih namanya datangnya virus corona ini gitu ya, kemudian masuk ke Indonesia dan banyak sekali nih yang sudah berubah gitu, bahkan bisa dibilang tuh sampai 180 derajat teman-teman gitu. Nah sebenarnya apa yang terjadi apa sih namanya yang tidak hanya di Indonesia gitu, tidak hanya di Indonesia, nah seluruh dunia pun mengalaminya gitu. Nah terus karena ini juga merupakan virus baru yang mana emang semuanya tuh baru mengalaminya gitu, dan merupakan pengalaman pertama kali gitu, bahkan di seluruh dunia gitu, yang mana memang kan kita tuh masih bingung gimana cara cara menghadapinya gitu, dan bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Dan itu tuh masih banyak yang belum tahu gitu, dan belum apa sih ini tuh karena ya itu dia karena emang baru pertama kali gitu. Nah terus apa sih yang terjadi di Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi malam hari ini kita fokus aja di Indonesia gitu ya. Jadi saya ingin ngajak teman-teman juga flashback apa sih perkembangan yang terjadi setelah masuknya si corona ini gitu ya. Nah, ketika si corona ini sudah masuk ke Indonesia, kemudian walaupun belum ada apa sih namanya PSBB, itu apa sih namanya ketika pemerintah menghimbau agar aktivitas kita itu di rumah aja. Nah, semenjak himbauan itu walaupun belum ada himbauan PSBB, tapi itu sudah berasa banget nih penurunannya di perekonomian kita gitu, utamanya di bisnis sektor transportasi teman-teman gitu, yang mana yang paling terimbas itu adalah ojek online gitu ya, karena kan sebelum PSBB aja nih ojek online itu sudah terimbas omsetnya tuh turun 50% gitu. Nah kenapa sih kok bisa begitu gitu ya? Karena kalau kita ngomongin
teman-teman ojek online atau taksi online gitu kan, mereka ini penghasilan terbesarnya itu adalah dengan mengantarkan penumpang gitu dibandingkan dengan mengantarkan paket atau makanan dan minuman gitu. Makanya dengan aktivitas orang di rumah aja, bahkan sebelum PSBB sebelum PSBB itu sudah drop hingga 50% gitu kan. Nah, kemudian orang tidak kemana-mana gitu. Nah, terus pusat perbelanjaan pun jadi sepi gitu. Nah, kalau sepi, toko-toko yang retail di mall-mall itu kan berarti tidak ada pengunjungnya. Nah, jadi apa sih namanya? Kembali nih, kembali apa sih namanya? Kan pengunjungnya tuh omset gitu ya. Pengunjungnya itu sepi gitu. Nah, omsetnya pun otomatis jadi menurun gitu. Nah, teman saya juga ada beberapa nih yang ojek online gitu ya. Apa sih yang saya kenal baik gitu dan juga ada beberapa keluarga saya juga yang mengalami ini gitu ya. Nah, biasanya order mereka itu bisa mencapai 20 orderan gitu. Nah, ini tuh bahkan dalam satu hari itu tidak sama sekali teman-teman, tidak sama sekali ada orderan gitu. Nah, ini tuh apa sih namanya? Sungguh ya miris banget gitu ya gitu. Dan begitupun juga dengan saudara saya yang dia tuh kerja di mall gitu, yang mana omsetnya pun sama gitu, nurun drastis gitu. Jadi memang terasa sekali nih teman-teman, apalagi ketika awal-awal datangnya si COVID ini gitu. Nah, kemudian gak hanya di bisnis transportasi dan retail, pariwisata juga ikut terpukul nih teman-teman, karena memang kan dengan kita dihimbau untuk di rumah aja, apalagi setelah itu PSBB, jangankan untuk bepergian jauh gitu ya. Untuk bepergian jauh, nah untuk keluar rumah saja itu tidak bisa gitu. Jadi makanya kenapa sektor pariwisata ini yang paling terpukul gitu, karena memang kan kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Jadi ya otomatis juga nggak ada gitu, nggak ada yang berwisata gitu seperti itu. Nah, terus hotel dan penerbangan ini bahkan kerugiannya itu sampai 1,7 triliun di kuartal pertama, teman-teman gitu. Jadi memang itulah gitu fakta yang terjadi. Nah, kemudian ketika sudah diberlakukan PSBB, nah penghasilan ojek online yang tadinya 50% nih teman-teman, turunnya itu jadi 80% gitu. Jadi meningkat lagi nih imbasnya, yang awal 50% terus jadi 80% gitu kan. Nah, kemudian di retail itu makin drop lagi gitu, karena ketika sudah PSBB disarankan untuk ditutup gitu, yang mana emang kan itu terjadi ya, terjadi dan akhirnya memang ditutup operasionalnya gitu kan. Nah, kalau kita misalnya ngomongin apa sih namanya, retail terbesar nih gitu ya, contohnya itu mungkin Tanah Abang lah ya. Tanah Abang yang mana di situ tuh terjadi pusat ekonomi gitu kan di situ. Nah, Tanah Abang tutup semenjak diberlakukannya PSBB gitu kan. Itu kalau nggak salah di akhir Maret sekitar tanggal 27 kalau nggak salah saya ingat ya. Nah, kerugiannya itu mencapai 200 miliar nih per hari teman-teman gitu. Nah, dan itu tuh bukan uang yang sedikit gitu ya, bukan uang yang sedikit, itu uang yang sangat banyak gitu kan teman-teman. Dan itu terjadi sampai bulan Juni gitu kan, bayangin aja nih teman-teman. Jadi kan mereka itu baru buka lagi tuh di tanggal 15 Juni kalau nggak salah ya. Dan itu kalau misalnya kita mau hitung-hitung nih, dari mulai ditutup sampai akhirnya dibuka kembali, dan kalau hitungannya sehari itu 200 miliar gitu ya teman-teman, bisa kebayang dong ya jumlahnya tuh berapa, bisa sampai triliunan gitu. Nah, itu tuh baru dari retail gitu. Nah, gimana yang pariwisata gitu kan, dan juga travel, apalagi ibadah haji gitu. Nah, dan umroh, nah itu pun nggak bisa gitu kan, malah nggak bisa sama sekali beroperasi gitu. Dan teman-teman saya yang bisnis di situ ya mau nggak mau itu tutup teman-teman gitu. Jadi memang berasa sekali gitu kan di apa sih namanya, di perekonomian gitu. Yang mana akhirnya kalau yang namanya bisnis itu nggak ada pemasukan atau pemasukannya itu anjlok drastis gitu ya.
Jadinya kan otomatis biaya operasionalnya pun harus dikurangi ya teman-teman gitu. Nah, dan nggak mungkin gitu kan ketika arus kasnya nggak seimbang, kemudian pendapatannya juga berkurang drastis, itu pengeluarannya terus sama seperti ketika keadaan normal gitu kan. Jadi ya mau nggak mau nih harus ada yang di-cut gitu atau di PHK gitu. Dan yang di-cut ini itu biasanya banyaknya itu adalah karyawannya teman-teman gitu. Dan ini itu banyak banget yang seperti ini gitu, dan termasuk di keluarga saya pun adik saya sendiri pun mengalaminya gitu ya. Perusahaannya bangkrut gitu ya, nggak bisa menggaji karyawannya dan akhirnya tutup gitu. Jadi ya sampai sekarang masih belum dapat lagi pekerjaan gitu. Nah, akhirnya angka PHK pun melonjak gitu kan, gara-gara yaitu tadi gitu, karena banyak pembisnis yang emang tidak sanggup untuk membayar biaya operasionalnya gitu. Nah, ketika di awal-awal angka PHK itu mencapai 2,8 juta teman-teman. Nah, dan akhirnya ketika PSBB diberlakukan itu masih terus berjalan di bulan April sampai Mei, itu sudah ada warning dari para pengusaha gitu, yang mana para pengusaha ini mengatakan bahwa tidak mungkin nih kalau kondisinya terus seperti ini dan cash flow-nya mereka tidak masih seperti itu juga gitu ya. Gak mungkin bisa nih cash flow-nya itu bertahan hingga bulan Juni gitu kalau kondisinya masih terus seperti ini gitu, karena omsetnya itu kan terus menerus turun ya teman-teman gitu kan. Akibatnya angka PHK pun terus terus meningkat dan mencapai hingga 3 juta bahkan itu di tanggal 2 Juni menurut data Kemenker gitu ya. Dan bahkan diproyeksikan itu tuh angka pengangguran akan terus meningkat hingga mencapai 5 juta karyawan gitu teman-teman. Jadi karena melihat kondisi ini gitu ya, makanya nih pemerintah kan nggak mungkin diem aja dong ya gitu ya. Akhirnya diberlakukanlah pelonggaran PSBB gitu. Jadi karena emang melihat alarm pengusaha yang cash flow-nya, uang yang disimpannya itu hanya bisa sampai Juni gitu. Jadi pemerintah akhirnya melakukan pelonggaran PSBB gitu. Nah, yang mana sebenarnya itu adalah untuk menahan supaya ekonomi kita itu tidak tumbuh negatif gitu. Nah, tapi kemudian apa yang terjadi nih teman-teman setelah kita diberlakukannya kembali setelah kita diberlakukannya pelonggaran PSBB. Nah, apakah omsetnya itu langsung meningkat, bisnis-bisnis yang menurun itu gitu ya? Enggak juga sih sebenarnya gitu ya. Nah, tidak semudah itu juga gitu, tidak langsung otomatis ketika dilonggarkan PSBB-nya itu omset itu langsung naik gitu. Bahkan beberapa pengusaha itu masih ada yang karyawannya itu dirumahkan teman-teman gitu. Jadi bahkan kemudian tuh masih ada yang memberlakukan PHK gitu untuk karyawan-karyawannya gitu, karena memang dampak dari PSBB ini tuh emang panjang gitu teman-teman. Dan ketika diberlakukan pelonggaran PSBB, transisinya tuh masih terus bertahap gitu. Makanya terakhir kemarin makanya tuh yang terakhir gitu ya, kemarin itu perusahaan perintis ojek online itu melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya, dan kemudian maskapai penerbangan pun merumahkan dan memutuskan kontrak kerja dengan karyawannya lebih dari 2.000 karyawan, bahkan 3.000 karyawan gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin pariwisata, perhotelan atau jasa yang biasanya kita gunakan untuk membooking hotel, terus pesawat, itu juga sama gitu melakukan PHK gitu. Bahkan ada yang sampai gulung tikar gitu teman-teman. Ada juga yang tutup perusahaannya gitu, seperti ya perusahaan adik saya gitu kan. Nah, terus juga ada yang memang tidak beroperasi gitu, dan terus juga bahkan hotel pun ada yang sampai dijual gitu. Jadi memang separah itu dampaknya di
perekonomian kita gitu. Jadi memang sebenarnya kenapa sih gitu ya pemerintah ini memberlakukan pelonggaran PSBB gitu. Jadi ya sebenarnya itu adalah untuk menjaga agar perekonomian kita itu tidak tumbuh negatif gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dilihat nih berdasarkan data ya, kalau dilihat nih pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama di tahun 2020 itu hanya di angka 2,97% gitu, yang mana biasanya angka pertumbuhan kita itu 4-5% gitu, dan ini tuh pertumbuhan terendah sejak tahun 2001 gitu. Nah, jadi ini tuh kita masih flashback nih ya, masih flashback di apa sih yang di sebelum-sebelumnya gitu, dan di awal-awal Q2 itu diperkirakan nih kontraksi pertumbuhannya itu negatif, bukan positif gitu, hingga mencapai 5,1% gitu. Nah, makanya pemerintah melakukan pelonggaran itu. Memang faktanya nih, kalau apa sih namanya? Jadi kan tadi udah diprediksi nih gitu kan di kuartal kedua itu negatif 5,1. Nah, faktanya pertumbuhan ekonomi itu ekonomi kita di kuartal kedua itu di angka negatif 5,32%, teman-teman. Dan ini tuh adalah yang terburuk sejak tahun 1999 gitu. Jadi apa sih pelonggaran PSBB ini tuh bukan karena kondisi kita udah aman ya teman-teman gitu. Jadi berbeda nih dengan New Zealand atau Thailand yang mana dilonggarkannya itu karena sorry terputus ya teman-teman, maaf. Oke, kita lanjutin lagi ya teman-teman. Jadi tadi sampai mana ya terputusnya, bentar. Nah, jadi seperti apa sih namanya? Berbeda nih teman-teman, berbeda dengan di New Zealand yang mana dilonggarkannya itu karena tidak ada pertambahan kasus baru selama lebih dari 2 minggu teman-teman gitu ya. Jadi walaupun apa sih namanya
selama apa sih, walaupun sudah tidak diberlakukannya lagi apa sih, pelonggaran, itu perekonomian mereka tuh sampai saat ini itu masih belum kembali normal gitu. Nah, sementara di Indonesia tuh gimana gitu? Sementara di Indonesia tuh diberlakukan PSBB. Bentar, oke, sudah ya. Nah, sementara di Indonesia diberlakukan PSBB itu bukan karena sudah aman, teman-teman, tapi justru karena perekonomiannya itu oke, bentar, saya cek lagi ya, teman-teman. Hujan lagi nih. Kayaknya emang sorry banget, malam hari ini banyak banget terkendala. Bentar ya, saya cek dulu apakah aman. Oke. Oke, sepertinya sudah aman nih. Bentar-bentar. Oke, kita lanjutin ya. Aduh, sorry banget ya teman-teman. Soalnya emang lagi hujan nih di sini, jadi aduh mohon maaf keputus terus. Nah, oke, jadi sementara di Indonesia diberlakukan PSBB itu bukan karena sudah aman teman-teman gitu, tapi justru memang karena perekonomiannya yang memprihatinkan gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak cuma perekonomiannya, dari sisi COVID-nya pun belum aman sebenarnya gitu. Nah, kasus di Indonesia itu masih terus naik. Kalau misalnya teman-teman lihat nih di grafik, itu apa sih namanya, per tanggal 20 September itu angkanya tuh udah hampir 4.000 gitu ya. Nah, jadi kita ini kan mulai dilonggarkan PSBB itu dari 8 Juni ya, kalau nggak salah saya ingat gitu ya. Nah, berarti sudah kurang lebih sekitar 3 bulanan lebih nih di masa transisi gitu. Yang tadinya mungkin rata-rata cuma 1.000 gitu ya. Nah, sekarang itu melonjak drastis teman-teman gitu ya. Dan bukannya makin menurun, malah makin terus bertambah. Bahkan per tanggal 20 September kemarin itu ya angkanya itu hampir di angka 4 ribuan gitu. Jadi bisa dibilang kondisi di Indonesia ini bukan berarti status apa sih namanya, uh, kalau secara status COVID itu masih belum aman gitu. Nah, padahal nih penurunan kasus angka baru ini itu sangat penting, apa sih namanya, untuk bagi pertumbuhan positif perekonomian di Indonesia gitu, kalau emang ingin pertumbuhannya itu positif gitu. Nah, ekonom UI itu bahkan mengatakan gitu ya, beliau menerangkan sebenarnya tuh Indonesia tuh bisa gitu ya, punya potensi untuk ekonominya itu terus tumbuh positif kalau pertambahan kasus barunya COVID itu terus apa sih menurun gitu, mulai di bulan Juni terus konsisten menurun di bulan Juli gitu ya. Nah, tapi kalau yang terjadi sebaliknya, kalau misalnya kasusnya terus bertambah sampai September nih gitu ya, sampai sekarang, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dipastikan akan negatif, teman-teman. Yang kita takutkan itu akan memicu yang namanya resesi gitu, karena kasus barunya terus tumbuh konsisten sampai September ini gitu. Nah, makanya akhirnya nih per tanggal 14 kemarin itu mulai diberlakukan lagi nih gitu kan PSBB, khususnya di Jakarta gitu, yang mana ini tentunya akan berpotensi lagi nih untuk memicu pelusuan ekonomi gitu teman-teman gitu. Namun ya semoga itu tidak terjadi ya teman-teman, doakan saja semoga kondisi ini tuh cepat berlalu gitu. Jadi ya kalau misalnya itu terjadi, ekonomi Indonesia ini tuh berpotensi untuk terjadinya resesi gitu. Dan jika resesi terjadi, gelombang PHK pun akan meningkat jauh lebih drastis dari sebelumnya gitu teman-teman gitu. Jadi bahkan diprediksi itu bahkan mencapai
angka 12, juta di tahun 2001 gitu jika ini terus terjadi gitu. Nah, apa sih namanya? Yang seperti teman-teman tahu ya gitu ya, bahkan nih di apa sih? Di negara-negara yang sudah maju sekalipun gitu ya, seperti Singapura, terus Korea Selatan, Jepang, Jerman, itu mereka sudah resmi menyatakan resesi gitu. Nah, di Indonesia itu berpotensi untuk terjadi resesi yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Apa sih namanya, di kuartal keduanya itu Indonesia itu pertumbuhan ekonominya negatif 5,32% gitu. Nah, di kuartal ketiga itu perekonomian Indonesia akan terkontraksi eh, apa sih 1% gitu, negatif 1%. Nah, jika ini minus terus berturut-turut, maka akan terjadi resesi teman-teman gitu. Jadi memang kondisi saat ini tuh benar-benar gak menentu gitu, karena emang yang kita lawan ini virus teman-teman gitu ya. Nah, belum ada vaksinnya dan penanganannya pun masih terus dibarengi dengan penelitian gitu, yang mana yang ditakutkannya itu gitu ya. Nah, terjadinya potensi gelombang kedua COVID-19 ini gitu, yang pertambahannya bakalan jauh lebih drastis lagi, yang mungkin bisa bersamaan dengan musim flu gitu, yang seperti teman-teman tahu kan sekarang udah mulai musim hujan gitu ya, seperti hari ini pun udah hujan gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya seperti itu kan gejalanya tuh mirip-mirip gitu kan ya dengan flu gitu kan. Nah, dikhawatirkannya kalau itu terjadi, ini tuh harus kita waspadai gitu kan. Jadi ya takutnya akan rentan gitu kan di masa-masa gampang terkena virus seperti ini gitu kan. Nah, sangat berbeda dengan kondisi krisis-krisis sebelumnya gitu. Kondisi pandemi saat ini tuh benar-benar emang tidak menentu gitu kan. Dan menunggu itu atau berharap itu tuh bukan solusi yang baik gitu kan. Makanya kenapa kita harus berjuang dari sekarang gitu. Nah, ya kan memang ya kalau misalnya kita pikir-pikir gitu ya, apakah make sense gitu ya di kondisi seperti saat ini kita ini hanya menunggu saja gitu kan. Padahal kita ini tahu gitu kan, kita tidak tahu nih gitu kapan benar-benar kondisi seperti ini tuh bahkan selesai, kondisi ekonomi yang terus minus ini tuh kapan selesai kita nggak pernah tahu gitu. Yang apa sih solusi yang apa sih yang bisa menjadi solusi itu hanya satu saat ini teman-teman, yaitu take action gitu. Jadi kita berjuang dari sekarang, kita curi start. Mungkin orang-orang nih banyak ya, yang lain tuh yang masih apa sih, ya udahlah gitu ya, masih nanti-nanti gitu kan, nanti dulu gitu kan, tunggu aja nih gitu, tunggu aja kondisinya membaik gitu ya. Masih banyak yang berharap dan berdoa semoga cepat berlalu gitu ya, walaupun sebenarnya sih ya saya sendiri juga tetap berdoa gitu ya, tetap berharap semoga cepat berlalu, tapi ya kita juga tetap harus realistis gitu ya, tetap harus berusaha realistis dan kemudian berpikir secara logis juga gitu kan, dan kita gunakan logika kita gitu ya, bahwa yang gak mungkin gitu ya kalau di dalam kondisi yang sedang krisis seperti ini kita tuh hanya diam saja teman-teman gitu. Nah, makanya kita harus berjuang dari sekarang gitu untuk bisa menyelamatkan diri kita tentunya dan keluarga kita gitu. Dan pastinya berjuang itu dalam arti yang sesungguhnya ya teman-teman gitu. Maksudnya apa gitu? Berjuang dalam arti yang sesungguhnya itu. Nah, jadi bahkan untuk hal-hal yang mungkin di luar pengetahuan teman-teman gitu ya, atau di luar sesuatu hal yang teman-teman sukai gitu ya, tapi jika step-stepnya itu jelas, nah itulah yang harus teman-teman perjuangkan teman-teman gitu. Nah, walaupun kelihatannya kita ragu gitu ya, teman-teman ragu kalau emang make sense dan jelas kesempatannya, itu yang harus benar-benar kita perjuangkan teman-teman gitu. Jadi makanya kenapa malam hari ini saya ingin sharing gitu. Nah, oke, tadi kan kita udah nih ngebahas hal-hal yang gak enak-gak enaknya gitu ya. Nah, sekarang
Udah kita cukupin sampai situ aja dulu ya, ngebahas yang nggak enaknya gitu. Nah, waktunya sekarang kita fokus nih, fokus untuk ke solusi gitu. Jadi saya apa sih, ingin sedikit nunjukin fakta gitu ya, fakta apa sih yang terjadi di bisnisnya kami gitu ya, bisnis Ezenzo, yang mana bisnis Ezenzo ini adalah bisnis kesehatan gitu teman-teman. Apa gitu fakta yang terjadi dengan bisnis kesehatan bisnisnya Ezenzo gitu di masa pandemik seperti ini gitu. Nah, faktanya semenjak diberlakukannya PSBB gitu ya di pertengahan Maret kalau nggak salah saya ingat, itu yang terjadi di bisnis Ezenzo, omsetnya itu terus meningkat teman-teman gitu, bahkan naik hingga sekitar 300% omsetnya gitu ya sejak bulan Februari sebelum diberlakukannya PSBB gitu. Nah, dan peningkatan omset ini itu terus terjadi di bulan-bulan berikutnya gitu. Bahkan di bulan Juni ketika waktu itu apa sih namanya, masa-masa yang udah mau lebaran gitu ya, yang tidak boleh mudik itu teman-teman, itu tuh apa sih namanya, terus meningkat juga gitu, yang mana di bisnis-bisnis lain tuh biasanya itu melesuk gitu. Nah, di kita di bisnisnya Ezenzo gitu ya, kami itu malah terus melesat gitu. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat juga gitu ya berdasarkan data ini. Nah, saya tunjukin data ini tuh bukan buat senang-senangan ya teman-teman gitu, tapi saya lebih ingin menyampaikan pada teman-teman bahwa ini loh gitu, ini loh yang terjadi dengan bisnis kesehatan di masa pandemik seperti ini gitu. Jadi berdasarkan data ini menyatakan bahwa bisnis kesehatan adalah salah satu bisnis yang memang bisa survive di masa pandemik seperti ini dan memang layak untuk diperjuangkan teman-teman gitu. Nah, kok bisa sih Mbak Silmi gitu ya? Apa sih yang menyebabkan bisnis kesehatan ini bisa survive di masa pandemik seperti ini gitu. Nah, ini nih jawabannya teman-teman gitu. Jadi, edukasi kesehatan itu sudah dilakukan secara masif oleh berbagai pihak seperti pemerintah, tenaga medis, influencer, dan tokoh-tokoh terkenal secara terus-menerus, teman-teman. Yang mana yang seperti apa sih yang teman-teman tahu, yang paling menantang dalam bisnis kesehatan itu adalah mengedukasi masyarakat, teman-teman. Namun sekarang tugas itu pun sudah dilakukan dan dibantu oleh pemilik otoritas di negara kita gitu, yang mana pemerintah gitu ya. Nah, ini pun ada artikel juga nih yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo mengandalkan jahe merah untuk menghindari virus corona gitu. Nah, apa sih namanya, si jahe ini tuh sangat ngebantu sekali gitu ya, dan kita pun punya varian yang bahan bakunya itu dari jahe gitu. Nah, ini tuh apa sih namanya, artikel ini tuh sangat membantu sekali nih dalam mengedukasi masyarakat gitu. Nah, terus juga ada artikel dari BNPB yang apa sih tentang membuat resep disinfektan gitu, yang mana bahan bakunya itu ada dari minyak essential oil gitu, dan kita pun ada varian essential oilnya teman-teman gitu. Jadi ini tuh emang benar-benar sangat ngebantu gitu. Berbeda dengan di masa lalu gitu ya. Butuh usaha ekstra untuk mengedukasi kesehatan masyarakat gitu. Jadi eh, memang saat ini itu gitu ya masa terbaik untuk memulai bisnis kesehatan gitu teman-teman. Nah, terus kenapa lagi nih gitu ya? Kenapa lagi? Nah, omset Ezenzo tuh dapat melesat gitu ya. Nah, karena emang produk yang kita punya ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan akan selalu dibutuhkan. Gitu. Udah gitu juga penggunaannya itu praktis teman-teman, sudah bersertifikat dan pastinya juga tingkat repeat ordernya tuh tinggi gitu. Nah, terus varian produknya pun banyak dan tentunya keuntungan yang besar untuk tim reseller gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah menjadi resellernya Ezenzo gitu. Nah, yang paling menariknya lagi nih
kita bekerja sama dengan Akademi Bisnis Digital gitu, yang mana di Akademi Bisnis Digital ini kita bisa diajarkan bagaimana caranya untuk bisa memasarkan produk dengan cara digital gitu. Jadi itu akan seru banget gitu teman-teman. Jadi memang produk Ezenzo ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seluruh produknya pun sangat praktis karena memang kita hidup di zaman yang super cepat sehingga orang-orang pun semakin menyukai kepraktisan gitu. Makanya kita hadir untuk memberikan solusi itu gitu. Nah, terus tingkat repeat ordernya pun tinggi gitu karena memang yang dijualnya ini adalah produk kesehatan gitu. Berbeda kalau misalnya kita jualnya itu alat kesehatan, teman-teman, yang mana tingkat repeat ordernya itu cenderung lebih rendah. Kenapa? Ya karena masa pakainya tuh kan kalau untuk alat kesehatan tuh bertahun-tahun gitu ya. Nah, kalau misalnya produk kesehatan, khususnya produknya Ezenzo, itu masa pakainya itu sudah habis pakai sekitar ya sebulan atau 2 bulan tuh udah habis itu, dan emang karena produknya pun berkualitas makanya repeat ordernya pun tinggi gitu teman-teman. Nah terus kita juga sudah bersertifikat lengkap, sudah ada BPOM dan juga halal, dan ini bisa dicek di websitenya BPOM. Terus juga kita punya berbagai varian yang ini tuh efeknya tuh bahkan dapat memudahkan teman-teman untuk menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen gitu. Jadi ini bakal sangat membantu sekali nih teman-teman gitu. Nah, ini ada beberapa variannya gitu ya, dan ini adalah jenis essential oil gitu, yang mana essential oil Ezenzo ini 100% essential oil tanpa mengandung bahan sintetis lainnya gitu. Jadi benar-benar pure ekstrak dari masing-masing spesifikasi tumbuhannya gitu. Sebagai contoh, kita punya varian lavender yang mana itu emang diekstrak dari bunga lavender gitu 100% gitu ya, essential oilnya gitu. Nah, terus juga ada peppermint gitu, ada lemon, ada patchouli yang buat mengatasi rambut rontok, dan juga tea tree yang membantu mengatasi jerawat. Ini adalah salah satu produk favorit saya karena memang wajah saya ini adalah cenderung yang gampang berjerawat gitu ya, mudah berjerawat, dan ini tuh si tea tree itu menjadi solusi banget. Dan yang favorit saya lagi nih gitu ya, ada peppermint nih teman-teman gitu. Nah ini tuh peppermint ini itu tuh bagus banget gitu, bagus banget, dan cara pakainya pun gampang gitu. Cara pakainya tuh cuma tinggal dihirup seperti ini. Nah ini tuh bisa membantu meredakan flu dan migrain gitu. Kalau misalnya teman-teman punya masalah atau kendala flu atau migrain gitu, dan saya pun atau misalnya punya kendala vertigo gitu ya, karena saya sendiri pun sebelumnya pernah punya kendala vertigo, dan dengan si peppermint ini itu teratasi gitu. Jadi memang bagus banget, dan varian-varian lainnya pun banyak dengan spesifiknya masing-masing gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang juga nih gitu, yang yang the best-nya juga adalah ginger gitu, apalagi di masa COVID seperti ini gitu ya, karena artikel yang tadi Pak Joko Widodo itu makan jahe merah gitu. Nah ini si essential oil varian ginger ini tuh laku banget gitu, karena emang ya mungkin orang juga sudah teredukasi gitu ya. Nah, selain essential oil, kita juga punya varian diffuser gitu, yang mana si diffuser ini fungsinya untuk menguapkan si essential oil ini gitu. Jadi essential oil ini tuh caranya bisa digunain itu bisa dengan dihirup langsung seperti tadi yang saya contohin, atau juga bisa langsung dioles ke bagian-bagian saraf gitu ya, atau bisa dengan dihirup menggunakan diffuser gitu dengan cara diuapkan gitu. Nah ini tuh bagus banget lah. Biasanya sih saya gunain ini tuh ketika tidur gitu ya, menjelang tidur. Bisa nge-diffuse peppermint dan lavender, itu bisa bikin tidur saya lebih nyenyak dan lebih rileks gitu. Nah terus kita juga punya varian madu gitu atau honey. Nah yang membedakan madunya Ezenzo dengan yang lainnya itu karena madu kita ini punya tambahan kandungan
tanaman herbalnya gitu. Jadi kita ada campuran tanaman herbalnya, nggak cuma madu gitu ya. Nah ini tuh bisa membuat si madu ini tuh punya manfaat yang lebih spesifik lagi gitu ya. Salah satu contohnya ini ada madu kit yang emang bagus untuk tingkat daya tahan tubuh anak gitu ya. Dan juga bisa untuk batuk pileknya, juga untuk radang tenggorokan. Terus juga ada moringa honey yang bagus untuk memproduksi ASI nih untuk ibu hamil. Nah ini juga ada sedikit cerita gitu ya dari salah satu member yang ternyata tuh ada dia ini memiliki masalah dari HB-nya gitu. Jadi ketika dia hamil itu HB-nya turun dan dengan moringa ini itu bisa terbantukan gitu. Bahkan yang tadinya dinyatakan harus apa sih namanya? Apa sih? Itu menginfus darah gitu ya untuk apa sih ini nggak perlu gitu karena dia selama dari apa sih 3 bulan terakhir sampai dia persalinan itu terus mengkonsumsi moringa dan HB-nya itu kembali normal gitu, jadi tidak perlu transfusi darah gitu. Nah, terus juga propolis, kita juga punya varian propolis yang ini tuh bagus banget buat daya tahan tubuh gitu, karena yang seperti teman-teman tahu ya propolis itu banyak banget manfaatnya gitu, apalagi ini dicampur dengan madu juga gitu, jadi makanya bagus banget dan ini juga laku banget gitu. Terus kita juga punya varian lainnya yang mana ini ada minuman serat gitu ya yang bagus untuk proses detox dan juga membantu proses penurunan berat badan serta memperlancar sistem pencernaan gitu. Jadi cara kerjanya itu jadi dia dengan memperlancar apa sih namanya buang air besar gitu. Jadi dari situ jadi apa sih namanya racun-racunnya itu dibuang bersama dengan kotoran kita gitu. Nah terus juga kita punya Essential Spirulina yang seperti teman-teman tahu, spirulina ini itu nggak cuma bagus untuk daya tahan tubuh gitu ya, karena memang si spirulina ini termasuk apa sih namanya superfood gitu yang bagus buat kesehatan dan juga ternyata bagus juga nih buat skincare atau kecantikan ya gitu ya, untuk menjaga kesehatan kulit gitu dengan dijadikan masker gitu. Dan ini tuh lagi ngehits banget nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman sering lihat sosial media itu banyak banget nih yang share apa sih sharing atau posting-posting gitu ya kegiatannya. Mereka sedang menggunakan masker spirulina gitu. Jadi itu emang lagi laku banget gitu sekarang. Nah, terus juga kita punya moringa propolis gitu, yang mana ya teman-teman tahu kalau propolis itu banyak sekali manfaatnya gitu. Jadi emang bagus banget buat kesehatan seperti itu. Nah, ini ada sedikit testimoni juga yang ingin saya liatin gitu ya. Jadi ada beberapa apa sih reseller kita dan juga ada konsumen kita yang emang udah menggunakan produknya gitu, dan ini ada yang sudah pakai lemon untuk apa sih untuk demam gitu ya bisa teratasi, terus pacoli juga untuk membantu meringkangan kerontokan gitu, dan juga diffuser yang untuk supaya kita tuh bisa menghirup essential oil gitu, dan itu pun bisa apa sih membantu sirkulasi udara gitu biar lebih segar gitu. Nah juga ada madu kids nih yang bagus buat anak gitu, terutama juga bagus buat tumbuh otaknya anak juga gitu ya, karena ada kandungan pegagamnya gitu. Nah ini bagus banget gitu, dan banyak banget apa sih konsumen-konsumen kita itu yang anaknya tuh yang tadinya sulit makan gitu ya, itu tuh dengan Essential Kids Honey itu bisa teratasi gitu, jadi makannya tuh jadi banyak lagi gitu. Nah terus kita juga memiliki keuntungan yang besar gitu untuk reseller gitu. Nah jadi ada 3 jenis bonus untuk resellernya Ezenzo gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gabung sebagai resellernya Ezenzo, teman-teman punya potensi untuk mendapatkan beberapa bonus ini gitu. Yang pertama itu mulai dari bonus selisih harga penjualan produk retail seharga sebesar 15% gitu. Nah, terus teman-teman juga berpotensi untuk mendapatkan cashback penjualan produk retail itu 15-20%. Dan yang ketiga, apa sih total bonusnya itu jadi bisa mencapai
mencapai 35% gitu untuk penjualan satu produk gitu teman-teman. Nah ini contoh ilustrasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman jual satu produknya Ezenzo per hari gitu ya. Nah jadi emang produk kita ini tuh rata-rata kisaran harga 200.000. Nah, kalau dikalikan 30 itu omset yang teman-teman dapetin itu 6 juta. Nah, kalau misalnya dikali 35%, itu berarti teman-teman bisa berpotensi untuk mendapatkan 2.100.000 per bulan gitu. Ini kalau misalnya teman-teman cuma jualnya satu gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah jago jualan nih gitu ya, yang mana teman-teman tahu nih kalau misalnya online itu kebanyakan kan biasanya kalau pembisnis online tuh jualannya nggak cuma satu atau dua ya gitu ya, bisa sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan gitu. Jadi kalau itu terjadi gitu ya, bayangin aja gitu. Apa sih ya, pasti penghasilannya tuh jauh-jauh sekali di atas ini gitu. Satu aja teman-teman udah berpotensi mendapatkan penghasilan 2.100.000 gitu ya per bulannya. Apalagi kalau misalnya sampai puluhan atau ratusan produk gitu terjual per hari gitu. Dan itu pun seluruhnya hanya dikerjakan dari rumah gitu. Nah, terus yang ketiga, teman-teman juga berkesempatan untuk mendapatkan bonus dari tim reseller gitu dari Ezenzo. Dan di Ezenzo ini teman-teman hanya tinggal belajar bagaimana apa sih namanya cara berjualan produk retail gitu, tapi juga diberikan kolam atau wadahnya agar teman-teman bisa membangun tim reseller dengan keuntungan yang lengkap gitu dari Ezenzo, dan keuntungannya tuh dapat mencapai 5-10% dari tim omset reseller gitu. Dan ini pun tanpa syarat atau tutup poin, kanan kiri seimbang atau peringkat atau syarat apapun yang rumit seperti di MLM gitu. Jadi kita ini bukan MLM gitu ya. Nah, dan nggak harus apa sih, pokoknya teman-teman jualan ya teman-teman dapat bonusnya gitu, dapat dari harganya gitu. Nah, ini juga ada contoh-contoh hitungannya nih kalau misalnya teman-teman udah punya tim reseller gitu ya. Apabila teman-teman memiliki 30 reseller yang masing-masing memiliki omset 5 juta, maka bonus teman-teman itu 150 juta dikali 10%. Gitu ya. Ini kalau di plan tertingginya ya, sekitar 15 juta. Nah, jadi ya teman-teman punya potensi nih untuk bisa mendapatkan penghasilan 15 juta gitu per bulan gitu. Nah, terus apalagi nih keuntungan menjadi reseller Ezenzo? Yang pastinya bisa dropship, terus tanpa stok produk, dan juga tanpa repot packing gitu, karena semua ini sudah kita yang urus gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang terkendala apa sih namanya modalnya terbatas, ya nggak masalah gitu, karena teman-teman nggak perlu stok produk gitu, bisa dropship dan menyediakan admin atau customer service-nya gitu, dan juga websitenya, dan pastinya juga menyediakan kontennya juga gitu. Jadi buat teman-teman yang emang apa sih nggak bisa buat konten, nggak perlu khawatir gitu. Nah, ini nih gitu ya yang tadi saya bilang juga nih, kita juga bekerja sama dengan Akademi Bisnis Digital agar teman-teman bisa dibimbing sampai bisa berjualan gitu. Karena kita itu paham teman-teman, sebagian besar orang dalam memulai bisnis itu adalah karena tidak ada yang memberikan bimbingan teman-teman. Nah, Akademi Bisnis Digital ini memberikan semua ilmu dan fasilitasnya lengkap yang bisa membantu teman-teman dalam menjalankan bisnisnya gitu. Jadi saya pun sama teman-teman, di awal itu saya tuh awalnya juga takut teman-teman ketika memulai bisnis ini gitu ya. Namun yang bikin saya yakin itu karena emang ada yang ngebimbing gitu. Nah, makanya saya mau jalan gitu, saya bisa. Jadi karena saya juga akhirnya tuh jadi nggak takut gitu, jadi nggak takut untuk memulai ya, karena memang ada yang diarahkan gitu. Jadi nggak cuma teman-teman yang merasa takut gitu ya, saya pun sama gitu, dulu pun di awal-awal tuh sama takut gitu. Cuman karena saya tahu di sini ada yang ngebimbing, makanya ya udah saya akhirnya mencoba mengambil kesempatannya, dan akhirnya saat ini malam ini saya bisa sharing gitu ke teman-teman gitu. Semoga teman-teman pun bisa seberuntung saya gitu ya, bisa apa sih, bisa menjadi ya seperti saya gitu ya, mendapatkan pengalaman yang luar biasa gitu ya di Ezenzo dan Akademi Bisnis Digital itu. Nah, terus apa saja nih fasilitas yang teman-teman dapatkan di Akademi Bisnis Digital?
Nah, yang pertama nanti teman-teman bakalan dapat video tutorial yang komprehensif, itu lebih dari 35 video. Dan bahkan ini tuh terus diupdate teman-teman gitu. Nah, terus juga seperti yang tadi saya bilang, ada ribuan konten yang ini tuh terus-menerus diupdate setiap hari gitu ya, untuk sarana teman-teman beriklan dan promosi gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, saya emang nggak bisa gitu ya bikin konten Mbak Silmi gitu. Saya boro-boro bikin konten gitu, caranya aja gimana saya nggak tahu gitu kan. Ya tenang aja gitu, kita sudah sediain gitu. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot lagi mikirin konten, tinggal posting-posting aja gitu. Nah, kita juga menyediakan konsultasi dan tanya jawab dari 0 sampai bisa gitu. Jadi teman-teman akan secara otomatis mendapatkan seluruh fasilitas termasuk admin gitu. Jadi 90% proses bisnisnya itu sudah dikerjakan oleh tim ahli kami. Gitu. Jadi teman-teman cukup hanya mengerjakan 10% proses sisanya aja gitu. Jadi enak banget teman-teman gitu. Jadi karena emang saya sendiri tuh mengerjakan bisnis ini itu sambil kerja juga teman-teman gitu. Jadi sambil menyediakan waktu gitu ya di sela-sela kerja saya itu masih memungkinkan gitu. Jadi nggak masalah karena emang kita hanya mengerjakan itu 10%-nya aja gitu. Yang mana ya saya bisa dibilang kerjanya tuh ya seminggu sekali gitu ya, sharing sama teman-teman seperti ini, tapi juga bisa menghasilkan gitu karena emang kita kan digital gitu ya, digital yang mana ya kita harus setiap hari mengerjakan ya, kalaupun setiap hari pun ya kita hanya ngecek aja gitu, paling sejam 2 jam pun itu sudah cukup gitu ya, nggak perlu lama-lama gitu. Nah, yang pastinya gitu ya, kita juga ada mentor-mentor yang berpengalaman gitu dan praktisi gitu. Jadi memang mentor-mentor di Akademi Bisnis Digital ini semuanya sudah mempraktekkan ilmu-ilmu yang mereka sharingkan gitu. Jadi termasuk saya pun sudah sudah lebih dulu mempraktekkan dan bisa menghasilkan di bisnis ini gitu. Makanya saya ingin sharing sama teman-teman gitu. Nah, terus kita juga menyediakan fasilitas training digital marketing 1 hari senilai 2,5 juta kalau misalnya teman-teman belajar di luaran gitu. Nah, sementara di kita itu dijadikan sebagai fasilitas gitu, yang mana fasilitas ini sudah tersebar di lebih dari 24 kota se-Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum paham, itu teman-teman boleh mengikuti pelatihannya yang berikutnya itu sampai teman-teman bisa praktek gitu. Nah, terus selain itu juga kita ada fasilitas training Facebook Ads dan Instagram Ads. Nah, kalau misalnya di luaran itu teman-teman harus mengeluarkan biaya 5 juta gitu. Nah, sementara kalau di ini kembali lagi hanya dijadikan sebagai fasilitas gitu. Nah, bahkan ya sekali lagi kalau misalnya teman-teman belum paham, nggak perlu khawatir gitu. Teman-teman boleh ikutan lagi berkali-kali sampai teman-teman bisa praktek gitu. Nah, gak cuma tentang digital marketingnya, cara memasarinnya gitu ya. Karena kita tahu juga nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin lancar jualannya gitu ya. Nah, teman-teman tentu harus juga mengerti dan paham tentang produknya, betul nggak? Gitu ya. Nah, makanya kita juga menyediakan training Ezenzo khusus produknya gitu. Dan di situ nanti juga teman-teman bakal dapat grup khusus gitu, khusus teman-teman yang udah mengikuti training produknya untuk bisa berkonsultasi seputar produk knowledge gitu ya, seputar produk dan manfaat serta kegunaannya gitu. Dan ini tuh bakalan sangat-sangat membantu teman-teman untuk lebih memahami lagi dan lebih pede lagi dalam menjelaskan tentang produk ke customer atau konsumen teman-teman gitu. Jadi pokoknya bakalan seru banget nih, dan juga ada sesi praktek-prakteknya gitu, dan pokoknya seru banget lah teman-teman kalau misalnya teman-teman ikut training produk Ezenzo ini gitu ya. Dan terus selain itu juga kita ada fasilitas training online-nya gitu. Jadi selama yang sebelumnya itu adalah training offline gitu. Nah, yang mana karena saat ini lagi masa di rumah aja gitu ya, nggak boleh kemana-mana gitu. Jadi makanya kita adain juga nih fasilitas online gitu, supaya apa? Supaya trainingnya itu tetap berjalan gitu. Jadi walaupun di rumah aja kita tetap bisa belajar dan terus bisa bertumbuh gitu. Nah, dengan seluruh fasilitas yang ada
Terus apa sih teman-teman bahkan tidak punya alasan lagi nih untuk takut memulai gitu, karena ya kita sudah menyediakan gitu kan semuanya, mulai dari produknya, ilmunya gitu kan, udah gak ada alasan lagi nih teman-teman. Apalagi nih atau yang rasa gaptek itu tenang aja gitu kan, kita udah nyediain ilmu dan juga mentornya gitu kan, jadi ya udah nggak harus lagi nih, udah nggak punya alasan lagi nih teman-teman untuk takut memulai gitu. Nah terus lalu bagaimana sih cara memulainya gitu ya untuk menjadi reseller Ezenzo dan mendapatkan semua fasilitas tersebut seumur hidup. Nah berapa investasi yang perlu teman-teman keluarin? Nah kira-kira berapa nih teman-teman? 10 juta. Banyak sih, misalnya masih banyak yang mau gitu ya. Karena kalau misalnya dihitung-hitung ya teman-teman, untuk mendapatkan fasilitas yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya, fasilitas-fasilitas yang ada di Ezenzo, itu teman-teman apa sih namanya harus mengeluarkan itu per bulannya minimal 20 juta. Gitu, yang mana di kita itu bahkan seumur hidup gitu. Jadi kalaupun misalnya 10 juta tuh masih banyak yang mau gitu. Tapi karena emang niat kita pingin sharing gitu ya, tenang aja nih teman-teman gitu. Nah, udah 10 juta kok gitu. Berapa dong Mbak Silmi? Oh berarti kalau nggak 10 juta mungkin jutaan kali ya gitu ya. Atau 2 juta setengah gitu. Enggak juga sih gitu karena udah segini gitu, tenang aja. Berapa dong gitu. 500.000 dulu ya, 500.000. Tapi sekali lagi nih teman-teman, karena kita pingin di masa pandemik ini semakin banyak yang apa sih namanya, yang bisa survive gitu ya, dan bisa terus menghasilkan. Nah makanya kita kasih nih spesial promo khusus hanya di live webinar malam hari ini, itu hanya 100.000 teman-teman. Jadi harga ini tuh khusus hanya berlaku buat teman-teman yang nanti daftar melalui chat admin WhatsApp gitu. Jadi nanti admin yang membagikan link webinar malam ini ke teman-teman gitu. Jadi setelah webinar malam hari ini, teman-teman bisa langsung chat adminnya gitu. Nah, dengan 100.000 ini bisa dapetin apa aja sih gitu ya. Nah, hanya dengan satu kali mendaftar, teman-teman itu bisa apa sih namanya, mendapatkan harga reseller gitu ya. Jadi pembelian selanjutnya itu teman-teman sudah bisa melakukan pembelian dengan harga reseller tanpa minimum order gitu, yang pastinya ini pun juga tanpa biaya bulanan atau tahunan lagi gitu. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan sistem bisnis yang sudah berjalan dan teman-teman hanya tinggal memanfaatkan gitu ya. Nah yang paling tidak ternilai harganya itu teman-teman juga punya kesempatan untuk memiliki aset digital gitu teman-teman. Nah ini yang paling berharga teman-teman, dan inilah yang harus diperjuangkan karena dari aset digital ini teman-teman bisa berpotensi untuk mendapatkan passive income gitu. Jadi tidak ada resiko sama sekali atau kerugian apapun gitu kan. Bukan lagi resiko yang kecil, namun resikonya nol. Kenapa? Ya karena kan seperti yang sudah tadi saya sharingkan ke teman-teman gitu ya, fasilitas yang sudah saya infokan ini itu harganya kalau di luaran teman-teman per bulannya itu harus mengeluarkan 20 juta per bulan gitu. Sementara kalau di kita nggak perlu gitu teman-teman. Jadi hanya dengan 100.000 aja teman-teman sudah mulai bisa untuk perjualan gitu. Dan pastinya aksesnya pun nih teman-teman dapat diakses oleh satu keluarga gitu. Jadi enak banget dong ya gitu ya. Jadi semuanya bisa belajar, semuanya bisa merasakan manfaatnya itu, dan bisa mendapatkan fasilitas belajar gratis di Akademi Bisnis Digital gitu. Nah ini juga saya ingin sedikit kasih testimoni nih yang apa sih sudah menghasilkan di Ezenzo gitu ya. Jadi per bulannya itu ada yang jutaan gitu, ada yang ratusan ribu ada gitu, dan bahkan ada yang sampai belasan dan ratusan juta gitu per bulannya. Jadi memang yang menghasilkan ini sih tergantung dari pribadinya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya ke saya, biasanya biasanya berapa lama sih saya butuh apa sih waktunya untuk bisa menghasilkan, ya jawabannya kembali lagi ke teman-teman gitu, seberapa keras teman-teman mau belajar, seberapa
teman-teman punya keinginan untuk mempraktekkan gitu. Jadi teman-teman mau belajar dimanapun, kalau misalnya teman-teman belajar tapi ilmunya tidak dipraktekkan, mau itu teman-teman belajar dari training yang mahal sekalipun, itu nggak akan ada hasilnya teman-teman kalau misalnya teman-teman tidak praktek gitu. Jadi kuncinya adalah teman-teman belajar dan praktek gitu. Dan rata-rata orang-orang yang menghasilkan gitu ya, atau reseller-reseller yang menghasilkan di Zengo itu ya emang mereka-mereka yang mau belajar dan juga mempraktekkan gitu, makanya mereka dapat menghasilkan gitu. Nah, ini juga ada testimoni untuk produknya gitu. Jadi ada yang bisa jualan sampai ratusan, bahkan sampai jutaan gitu. Nah, bonus khusus teman-teman nih yang mendaftar hari ini, ada lagi nih bonusnya. Apa nih? Yang pertama, ini ada webinar rutin 2 kali setiap minggu gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang daftar nih melalui webinar malam hari ini, itu akan mendapatkan bonus webinar rutin 2 kali seminggu gitu. Nah, terus selain ini juga ada lagi nih teman-teman yang kedua. Jadi teman-teman nanti akan dikasih akses ke Facebook group Abdi untuk bisa sharing sesama reseller gitu. Karena kan kita tahu nih teman-teman, yang namanya apa sih namanya, manusia itu kan makhluk sosial, senang berkomunitas, senang bersosialisasi gitu ya. Makanya kita sediain nih wadahnya supaya teman-teman bisa juga sharing-sharing sama reseller-reseller lainnya di seluruh wilayah Indonesia gitu. Nah, ini hanya berlaku buat teman-teman yang mendaftar hari ini di webinar gitu ya. Jadi pastiin nih teman-teman tidak menghilangkan kesempatannya ya gitu. Nah, lalu apa langkah selanjutnya yang teman-teman lakukan gitu. Jadi teman-teman silakan chat atau hubungi orang yang memberikan link webinar malam hari ini, lalu kirimkan data teman-teman berupa nama dan email aktif gitu. Nanti dalam waktu kurang dari 24 jam, teman-teman akan mendapatkan akses belajar di Akademis Bisnis Digital gitu. Jadi ya langsung aja teman-teman chat gitu ya orang-orang yang apa sih namanya, chat admin yang memberikan link webinar malam hari ini gitu. Nah, boleh dengan hanya menyebutkan nama dan email aktif aja gitu. Jadi langsung ya gitu. Jadi nanti akan diarahkan oleh adminnya gitu. Nah, ini saya ingin memberikan sedikit apa sih sharing ya, sharing quote dari Richard Branson gitu ya, yang mana Richard Branson ini mengatakan bahwa jika seseorang ada yang menawarkan kepada kamu sebuah kesempatan yang luar biasa, yang bahkan kamu tidak paham atau tidak tahu dan tidak mengerti, katakan saja ya gitu. Karena kita tuh apa sih namanya, nggak pernah tahu nih kedepannya tuh bakalan seperti apa. Sekarang ini adalah kesempatan terbaik teman-teman untuk memulai, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, bahkan besok atau lusa pun kita nggak tahu nih apa yang bakalan terjadi gitu. Makanya kita lebih baik mempersiapkan diri dari sekarang gitu, mumpung masih ada kesempatannya gitu ya. Dananya juga masih ada gitu, dan juga cuma masih 100.000 juga gitu. Yang mana kalau misalnya teman-teman nih, kalau boleh saya bilang gitu ya, misalnya nih teman-teman, apa sih 100.000, ya saya percaya sih teman-teman, apa sih, kalau untuk 100.000 tuh pasti masih kejangkau gitu. Kenapa? Karena ya kalau misalnya teman-teman apa sih namanya, kayak jajan atau misalnya beli bakso gitu ya, sekarang gitu kan, itu ya paling misalnya untuk satu keluarga gitu ya, itu tuh 100.000 ya bisa ini gitu ya, bisa 100.000 bahkan lebih gitu, 100. Jadi daripada hanya dipakai untuk sesuatu hal yang emang habis saat itu ya, walaupun mungkin ya teman-teman bisa makan enak gitu ya ibaratnya gitu, tapi kan hanya apa sih, habis saat itu juga gitu kan. Jadi hanya untuk kesenangan gitu, hanya untuk kesenangan saat itu. Nah, sementara ini dengan 100.000 teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk membangun bisnis gitu. Jadi jangan sampai disia-siain gitu, jangan sampai
nanti teman-teman nyesel di kemudian hari karena sudah kehilangan kesempatannya gitu teman-teman ya. Jadi manfaatin nih baik-baik teman-teman gitu. Supaya teman-teman gak nyesel di kemudian hari karena sudah menghilangkan kesempatan yang bagus gitu ya. Nah, sekian dari saya sharingnya gitu ya. Terima kasih teman-teman. Jadi mohon maaf nih gitu ya. Apa sih namanya? Malam hari ini banyak kendala gitu ya. Dan mohon maaf juga kalau misalnya dari penyampaian saya ada yang kurang berkenan dan apa sih namanya? Kurang jelas gitu atau banyak kendala gitu ya di malam hari ini. Namun semoga apa yang saya sharingkan malam hari ini itu dapat bermanfaat untuk teman-teman gitu. Nah, jadi sambil apa sih menunggu nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang sudah boleh mulai menyiapkan pertanyaan ya teman-teman gitu. Jadi sebentar lagi saya akan membuka kolom chatnya. Jadi teman-teman boleh segera disiapkan. Sebentar ya. Jadi nanti kalau misalnya saya udah buka kolom chatnya, kalau misalnya masih belum terbuka, teman-teman bisa save apa sih namanya refresh. Kalau yang di laptop ya, kalau yang di laptop bisa di refresh. Kalau misalnya yang di apa sih? Oh, yang di HP itu bisa klik linknya lagi gitu, klik linknya lagi. Nah sekarang sambil kita menunggu nih pertanyaan dari teman-teman, saya mau nunjukin sesuatu nih sama teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman apa sih namanya teman-teman apa sudah gabung bersama kita itu nanti teman-teman apa aja sih gitu ya yang dapat teman-teman dapetin. Ini bentar ya teman-teman. Oke, teman-teman sudah mulai bisa di-refresh. Nah, sambil kita menunggu, saya mau sedikit tunjukin. Jadi, nah ini, jadi nanti kalau misalnya teman-teman jadi resellernya Azenzo, itu teman-teman bakal mendapatkan ini gitu ya, link untuk bisa akses di bank data gitu. Yang mana di sini nanti kita akan sharing apa sih namanya banyak konten gitu. Jadi nanti kita di sini akan membagikan konten gitu ya semuanya di sini gitu. Jadi teman-teman hanya tinggal posting-posting aja gitu. Nah terus apalagi nih apa sih? Yang bisa teman-teman dapetin gitu ya. Kalau misalnya yang belum dapet link apa sih namanya untuk login yang apa grup Facebook itu teman-teman bisa tanyain ke admin yang kemarin teman-teman daftar ya. Gitu. Jadi langsung aja di kontak adminnya, nanti bakalan dibantu. Atau teman-teman boleh juga chat di admin dashboard. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini ada kolom chat nih di sini ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman chat gitu ya adminnya, nanti akan dibantu kalau saya kemarin sudah daftar melalui link webinar gitu ya. Saya mau dibantu untuk dapetin link masuk ke akses Facebook group gitu. Nah nanti teman-teman juga ini bakalan dapet ini nih training-training seperti ini. Jadi akses-akses training seperti ini gitu ya. Semua akses pembelajaran itu banyak banget nih teman-teman. Ada sampai puluhan video, terus juga dari sisi produknya juga ada gitu ya. Jadi banyak banget nih yang bakalan teman-teman dapetin gitu.
Bentar saya sambil lihat-lihat pertanyaan ya teman-teman. Nah terus juga ini juga nih tools. Nah ini juga video-video buat teman-teman berpromosi gitu ya. Ada copywritingnya juga, fotonya juga lengkap, dan bahkan ini ada katalognya juga lengkap. Jadi nah nanti di sini juga teman-teman bisa melakukan pembelian gitu. Jadi melalui dashboard ini gitu. Jadi untuk yang 100.000 ini kita hanya untuk registrasinya aja ya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan produk Exendo-nya, teman-teman bisa langsung order di ini di shop dan order gitu. Jadi nanti teman-teman sudah bisa dapat harga reseller gitu. Untuk apa sih, kalau untuk biayanya tuh, kalau untuk pembelajaran gitu ya, kalau ilmu dari kita ini selalu menjadi fasilitas ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa mulai mempelajarinya di sini gitu. Ini teman-teman untuk dapetin akses ini tuh nggak perlu bayar lagi gitu ya. Jadi teman-teman hanya dengan 100.000 ini sudah bisa mendapatkan semua akses pembelajarannya gitu. Jadi nggak perlu khawatir, teman-teman hanya tinggal ikut apa sih namanya, hanya tinggal join aja, nah terus bisa belajar gitu, bisa langsung pelajari materinya di sini. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau ada yang ikutan tadi training-trainingnya, itu langsung bisa ketika daftar nih selesai gitu ya, daftar, teman-teman bisa langsung cek di apa event Abdi gitu, yang mana nanti di sini teman-teman bisa langsung daftar aja, langsung diklik pilih. Dan mungkin kalau misalnya untuk ini itu biasanya hanya ada biaya administrasi aja gitu. Jadi kalau untuk ilmunya sekali lagi kita selalu memberikan gratis gitu. Nah untuk yang baru gabung gitu ya, sekali lagi ada baiknya nih biar teman-teman bisa cepat belajar, itu segera ikuti eventnya teman-teman. Atau ya kalau misalnya belum sempat, teman-teman bisa mulai mempelajari trainingnya gitu, dan mulai kalau misalnya kira-kira teman-teman belum ada modal untuk beriklan misalnya gitu ya, ya udah teman-teman mulai dari traffic gratisan aja gitu, karena kita juga kan ada materinya nih, materinya untuk yang traffic gratisan gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu. Kalau misalnya teman-teman belum punya modalnya, banyak kok, banyak member-member atau reseller-reseller Exendo itu yang hanya dengan traffic gratisan itu sudah bisa menghasilkan bahkan hingga puluhan juta gitu, dan itu tuh ada real nyata gitu teman-teman ya. Kan teman-temannya mau gitu mengerjakan prosesnya, mau menjalani prosesnya, dan mempraktekkan gitu sih, itu sih kuncinya gitu teman-teman. Kira-kira ada lagi nggak nih pertanyaannya sebelum saya akhiri, karena sudah malam juga. Kalau emang sudah tidak ada lagi nih teman-teman, kalau gitu saya akhiri aja ya teman-teman. Nah karena tadi kita diawali dengan berdoa, sekarang kita akhiri juga dengan berdoa ya. Semoga sharing yang saya sampaikan tadi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu ke depannya, dan semoga juga bisa menjadi solusi gitu ya. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, karena sudah malam dan sepertinya saya lihat juga sudah tidak ada lagi yang apa sih namanya ditanyakan gitu ya. Sekali lagi ya, kalau misalnya teman-teman yang ingin masuk ke link Facebook grup, kalau bingung teman-teman bisa langsung chat admin yang ada di dashboard ya gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apapun nih sekarang teman-teman gitu ya, langsung kalau misalnya yang udah daftar itu langsung aja chat admin atau CS yang ada di dashboard ya. Yang tadi nih saya tunjukin lagi. Yang bentuknya ini nih di sebelah kanan bawah yang ada tulisan kolom chat yang kayak awan. Nah ini teman-teman bisa langsung chat aja gitu. Nanti akan dibantu sama adminnya ya gitu. Jadi nanti tinggal bilang aja kemarin saya udah
mengikuti live webinar gitu ya, saya gabung dari live webinar, saya ingin gabung ke grup Facebooknya gitu. Nah, oke teman-teman, sekian dulu dari saya gitu ya. Selamat malam, sampai jumpa di live webinar berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.